Dan yang terkasih, sangat sering kita mendengar pertanyaan yang diajukan oleh Petrus kepada Yesus. Tuhan, itu akan terjadi dengan orang ini. Pengen tahu apa yang akan terjadi dengan orang lain. Orang itu adalah Yohanes. Dan barangkali benar juga bahwa dalam gereja purba, bahwa antara Yohanes, murid yang dikasih oleh Yesus, dan Petrus itu ada semacam saingan. Yohanes duduk dekat pada Yesus waktu perjamuan terakhir. Sahabat dari Yesus. Yohanes adalah murid yang pertama yang sampai ke kuburan Yesus. Petrus belakangan. Yohanes adalah murid satu-satunya yang berdiri di bawah kaki salib sebagai murid Yesus. Yang lainnya kabur, termasuk Petrus. Jadi mungkin bisa saja mendapat kesan bahwa siapa sebenarnya nomor satu di antara para murid, Petrus atau Yohanes. Maka barangkali Petrus itu sedikit iri hati. Apa yang terjadi dengan dia? Apa dia saingan saya? Apakah dia murid yang lebih dikasih oleh engkau daripada saya? Sebenarnya nasib dia bagaimana? Maka Petrus ditegur. Itu bukan urusan kamu. Jangan suka membandingkan dirimu dengan orang-orang lain. Kau mempunyai tugas sendiri dan dia mempunyai panggilan sendiri. Barangkali itu juga disampaikan kepada kita. Jangan suka nengok apa yang sudah lewat. Kau ikut sama saya saja. Titik. Cukup. Tugasmu adalah jangan suka membandingkan dirimu dengan orang-orang lain. Jangan suka ingat kesalahan atau kehebatan orang-orang lain. Kau ikut saya saja. Itulah tugas yang Tuhan berikan kepada kita semuanya. Sesuai dengan bakat, sesuai dengan talenta, sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Kalau kita terbiasa membandingkan diri dengan orang-orang lain, terjadi entah merasa minder, entah merasa sombong, entah merasa juling matanya, jangan. Kau ke depan saja, ikut sama Yesus saja. Maka kita melihat bagaimana Paulus ini hari ini harus pamitan dengan umatnya di Efesus yang sangat dicintainya. Sebabnya Yesus mengatakan kepadanya, kau jangan lengket kepada kesuksesanmu, kau jangan lengket kepada siapapun juga, kau ikut saya saja. Paulus pamitan dari umat yang disayangi, pada umat yang didirikan, pada gereja yang dia hadirkan di situ. Doakan mereka sampai berjumpa. Sambil tahu mungkin itu terakhir kalinya kita berjumpa satu sama lain. Kenapa meninggalkan? Aku harus mengikuti panggilan dari Tuhan. Kau ikut Tuhan saja. Maka dia kembali ke Yerusalem, di mana dia ditangkap, di mana akhirnya dia dibawa ke kota Roma. Itulah tugasmu, membawakan Injil sampai ke ujung bumi. Dan Petrus juga harus melepaskan masa lampaunya. Masa lampaunya enggak terlalu bagus. Sampai 3 kali menyangkal Yesus. Kau murid Yesus? Tidak, kenal pun tidak, salah. Sampai 3 kali. Maka juga kemarin sampai 3 kali Petrus harus mengakui, aku mengasihi engkau lebih dari segala sesuatu. Lebih dari mereka. Nah, kalau itu betul 3 kali, maka ikutlah aku. Dan Petrus pun akhirnya dibawa ke Roma. Di sana berjumpa dengan Paulus, bersama-sama menjadi martir.
Petrus disalibkan, kepalanya ke bawah, di tempat di mana sekarang ada gereja yang besar, Sankta Petrus. Paulus juga potong kepala di gereja Sankta Paulus di luar tembok. Kau ikut saya saja, apapun yang terjadi dalam hidupmu. Dan mereka berani menyerahkan hidupnya karena mereka tahu kalau saya mengikuti Yesus maka saya akan selamat. Mungkin dunia akan membunuh saya, mungkin dunia akan menolak saya, mungkin orang lain akan mengejek saya. Tapi kalau saya setia kepada panggilan Tuhan, akhirnya bagiku tersedia keselamatan di rumah Allah Bapa di surga. Jadi pesan terakhir dari Injil Yohanes dan dari Kisah Para Rasul sangat berarti bagi kita. Jangan suka ungkit-ungkit kehidupan orang-orang lain. Itu bukan urusan kamu. Bukan membanding-bandingkan diri dengan orang-orang lain. Bukan urusan kamu. Panggilanmu, ikutlah aku saja. Dan tetap menjadi pewarta Injil sampai ke ujung bumi, sampai di tempat di mana Tuhan menghendaki kau hadir dan meninggal dunia. Di kota Roma, supaya kabar gembira dari Yesus sampai ke ujung bumi. Ikutlah Tuhan saja dalam hidupmu. Semoga berhasil. Amin.